Lailatul Ijtimah itu apa? Laila itu malam, ijtima itu apa itu? Cek, lali kate ngomong lali. Cek. PR wis PR. Lali ijtima itu apa? Nah, oleh belajar bahasa Arab kurang temen yang ini. Ya enggak digoleki meneh tadi jawaban. Aku mau pakai cincin. Loh, cincin apa dhisik? Loh, cincin. Bahannya apa? Ini nah, ngono. Sing enggak boleh itu kan emas. Nah, pertanyaanmu mengarah kemana? Lalu cincin sembarang kan ono cincin sing teko apa iku? Karet ono sing teko ya cincin mainan barang kan ono. Ya gak apa-apa lah ibu. Yang ndak boleh untuk laki-laki, lho iku sing lengkap. Sing mbok maksud iku sing apa? Lek kanggo laki-laki itu emas jenisnya emas sembarang, bah cincin, bah jam tangan, bah bros atau apapun dari emas itu haram bagi laki-laki. Nah, lek jenis-jenis yang lain perak itu tidak apa-apa. Terus apalagi apa itu jenis plastik atau karet atau pokoknya jenis-jenis lain mas itu tidak apa-apa halal. Yang haram itu bagi laki-laki loh ya. Nah, tapi bagi perempuan boleh pakai emas. Boleh. Cuman bagi laki-laki tidak boleh atau haram. Kenapa? Karena itu menunjukkan kesombongan. Wong lanang itu gak penting gawe apa perhiasan-perhiasan itu gak penting. Nek wong wedok perlu karena untuk mempercantik diri. Nah, tapi mempercantik diri kalau waktu single itu ya cek dicedeki ambek cowok lah ngono cek dikenal cowok. Tapi lek sudah bersuami haram mengharapkan perhatian dari laki-laki lain. Haram, hukumnya haram. Yang hanya boleh mengharapkan perhatian itu dari suaminya sendiri. Jadi baik pakai cincin, pakai kalung, pakai anting-anting, pakai giwang, pakai bingle dari emas itu kalau perempuan boleh hukumnya. Tapi yang tidak boleh itu kalau mengharapkan dengan perhiasan-perhiasan itu supaya dikenal atau dipuji oleh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan yang memuji, tidak boleh. Yang boleh hanya menghendaki pujian dari Allah. Bahkan pujian dari suami saja tidak perlu. Tidak perlu. Yang penting kita sudah berbuat baik. Sudah gitu aja. Perkara kok dipuji gak dipuji gak ngurus. Gitu. Ya. Kenapa Asmaul-Husna cuma ada 99? Loh, sakjane akeh. Di Quran itu ditemukan banyak sekali kalimat-kalimat yang Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, kemudian Al-Alim, terus Jabbar, Qahar, banyak. Cuma dari sekian banyak itu banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Jabar ada berapa? Rahman Allah kayak banget, Rohim Allah kayak banget. Paling akeh itu Rahman dan Rohim. Karena itu sifat Allah yang terbesar. Di apa itu dibandingkan dengan
Jabbar, Qahar, Aziz, dan lain-lain. Itu yang paling besar sifatnya Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Nah sekarang kenapa kok hanya 99? Itu kesimpulan para ulama tafsir. Itu loh, ulama tafsir, ulama ahli Quran yang menyimpulkan, yang menemukan Asmaul Husna itu adalah 99, dan itu memang ada di dalam satu hadis Rasulullah sendiri, bahwa nama-nama baik Allah itu sebenarnya banyak sekali lah digoleki. Uangke kalau di luar Quran ya. Di luar Quran uangke. Tapi semuanya akhirnya mengerucut kepada satu nama. 99 uangke iki ya. Ini sampul Quran biasanya. Nah iki. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ini sampai terakhir sampai Sobur. Itu ada 99, tapi mengerucut kepada satu nama. Siapa? Allah. 99 tadi mengerucut kepada satu nama saja, Allah. Cuma kita boleh memanggil Allah itu dengan panggilan Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz, Asy-Syakur, Al-Hudud, Al-Hadi. Boleh memanggil Allah dengan nama-nama yang memang namanya Allah, seperti di dalam Asmaul Husna. Ada satu ayat mengatakan Quli da'ullahu awi da'ur rahman. Ada lali suratnya apa, tapi ada satu ayat itu mengatakan begitu. Panggillah dia dengan nama Allah. Quli da'ullahu awi da'u au atau ur-rahman. Panggil dia dengan yang maha pengasih. Rahman itu pengasih. Jadi itu disimpulkan oleh para ulama tafsir, boleh kita memanggil Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu maka dengan nama-nama yang selain nama Allah di dalam Asmaul Husna. Boleh. Kamu butuh pertolongan Allah Al-Hafidh. Kamu butuh pertolongan Allah Al-Muhaimin, yang maha merawat. Al-Hafidh yang memperhatikan. Gitu. Jadi kamu ingin diperhatikan, ingin dijaga oleh Allah, kamu bilang Al-Hafidh, Al-Hafidh. Ya Hafidh, Ya Hafidh, Ya Hafidh. Gitu. Kepingin rezeki, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak. Boleh. Kamu kepingin pandai, kamu panggil-panggil Allah Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Gitu. Jadi misalnya kati sinau, panggil aja nama Allah Ya Alim, Ya Alim. Nanti bisa jadi Allah itu memberikan kecerdasan kepada pikiranmu. Gitu. Sing biasa kok gak ketemu, gak ngerti. Nah akhirnya dibuat mudah oleh Allah, menjadi lebih cepat paham kepada pelajaran. Terus lek ujian juga begitu Ya Alim, Ya Alim. Kate itu dorong ngerjano soal-soal ujian, kamu panggil Allah Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Biasakan seperti itu, nanti kamu insya Allah dituntun untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian. Ya Pak, tidak jelas. Apakah boleh enggak ikut terawih? Mari sholat isya, maksudnya habis sholat isya berjamaah,
kemudian pulang duluan nggak ikut terawih. Sekarang begini, kita harus tahu hukumnya dulu. Hukumnya sholat isya apa? Wajib. Hukumnya terawih apa? Sunnah. Terus sifat wajib itu bagaimana? Wajib itu kan harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan, berdosa. Terus kemudian kalau sifatnya sunnah, sunnah itu baik apabila dikerjakan, akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak mendapatkan dosa. Kalau bilang boleh apa tidak, ya boleh meninggalkan sholat tarawih. Boleh meninggalkan sholat tarawih. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Tapi yo kok eman-eman gak melok sholat tarawih, karena cuma setahun sekali. Sebenarnya di zaman Rasulullah tidak ada istilah tarawih. Tarawih itu tarwiyah. Itu muncul ketika pada zaman Umar bin Khattab. Tarwiyah artinya mengumpulkan. Jadi orang-orang itu dikumpulkan pada saat sholat malam. Apa sebutan sholat malam di zaman Rasulullah dan Abu Bakar? Namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya sudah biasa Rasulullah mengerjakan di bulan-bulan yang lain, tidak hanya pada bulan Ramadan. Makanya wong sing biasa sholat akeh, sholat qiyamul lail. Apa saja namanya qiyamul lail? Qiyam itu apa sih? Qiyam itu berdiri. Itu bahasa lainnya sholat. Qiyam itu berdiri. Berdiri apa? Berdiri untuk sholat. Maksudnya itu. Lail apa? Lail itu malam. Jadi sholat malam. Nah terus sholat malam jenisnya apa saja? Make. Pertama habis isya ya. Habis maghrib itu ada sholat awabin. Antara maghrib sampai isya itu ada sholat awabin. Kemudian setelah sholat isya ada sholat qiyamul lail lagi. Apa namanya? Akeh. Ada tasbih, ada hajat, ada tahajud, ada witir, ada mutlak. Jadi ini sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah di bulan-bulan selain Ramadan. Makanya kalau kita membiasakan mengerjakan sholat-sholat macam ini, itu kok gak kaget lek waktu poso sholat ya akeh ngono. Gak akeh sakjane bagi yang biasa mengerjakan. Putune Sayyidina Ali, sing jenenge Ali, jenenge Ali bin Ali Zainal Abidin. Nah, jenenge Ali Zainal Abidin. Itu mulai sholat sehari itu berapa? 1000 rakaat. Iki awal 1000 rakaat. Ya gak kaget lek 1000 rakaat terawih mek piro? 23. Enteng. Ya biasa ya 1000 rakaat. Ngono. Ulama-ulama biyen iki kaya ngono. Imam Syafi'i barang iki lek apa iku lek salat dalu ngono. Iso sampai subuh barang. Mari sak iso sampai subuh. Pengen salat wajib tok ae males. Wajib yang kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, itu saja kamu malas.
Imam-imam biyen, ulama-ulama salaf, ulama biyen, masih ulama saiki sing alim-alim itu tidurnya sedikit. Qiyamul lailnya yang banyak. Jadi hukum selain sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Cuma kamu perlu tahu, Allah itu menyukai orang-orang yang banyak sholatnya. Kalau orang banyak sholatnya karena Allah, kemudian orang itu sampai perbuatannya itu disukai oleh Allah, maka apabila orang itu berbuat apapun, orang itu selalu dikawal oleh Allah. Apa gak enak? Ya dikawal ambil polisi misalnya, dikawal ambil tentara, ngono iso ya. Kanan kiri ono tentara, ono bodyguard, wah bangga ya. Ini yang ngawal adalah yang maha segalanya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ibu sing ngawal Gusti Allah dhewe. Jadi ya mestinya lebih bangga lagi. Tapi sayang, kamu lebih banyak menuruti kemauan setan, sehingga yang wajib pun seringkali kamu tinggalkan. Itu ya kari ngene, kamu temannya malaikat apa temannya setan? Kari ngono ae. Kalau temannya malaikat, maka kalau ada malaikat menggoda di dalam hatimu, malas untuk melakukan ibadah atau malas melakukan sholat, kamu lawan. Kalau temannya malaikat. Tapi kalau kamu nurut ambil ajakan setan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, berarti kamu temannya setan. Keringan. Terus setan masuk mana? Nah, masuk neraka. Kamu sebagai temannya setan juga ikut masuk neraka. Ya sekarang ngono. Wani enggak masuk neraka. Ya, kamu pikir sendiri. Apa ini hanya bisa memberikan, menyampaikan. Tapi yang mempertimbangkan dunia akhiratmu adalah kamu sendiri. Apa enggak bisa maksa. Yang gelem sholat yo sak karepmu, gak gelem sholat yo sak karepmu, neraka swarga tanggung-tanggungin dhewe. Ya, kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.